Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Jana dengan NIM 23101161200010. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Nah, video ini akan membahas mengenai tataran linguistik. Yang pertama ada meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Langsung saja kita ke pembahasan. Tataran linguistik yang pertama yaitu fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik dari proses terbentuk maupun perubahannya. Dalam ilmu bahasa, objek kajian fonologi yaitu ada fonetik dan fonemik. Secara umum, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contoh dari fonologi pada kata paru dan baru. Perbedaan bunyi kata P dan B berbeda adalah contoh dari objek studi fonetik. Sedangkan fonemik mendeskripsikan perbedaan bunyi yang menyebabkan perbedaan makna. Contohnya tadi kan pada kata paru dan baru, perbedaan itu menyebabkan perbedaan makna. Paru merujuk pada organisasi pernapasan dalam tubuh manusia, sedangkan baru berarti sesuatu yang baru atau baru saja terjadi. Tataran linguistik yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk dan proses pembentukan kata. Lalu sebenarnya apa yang menjadi objek kajian morfologi? Pastinya yang menjadi objek morfologi adalah kata. Akan tetapi, sebenarnya kata sendiri dibentuk dari sesuatu yang lebih kecil sebelum akhirnya menjadi sebuah kata. Sesuatu yang kecil tersebut adalah morfem. Nah, jadi morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Artinya, morfem tidak bisa dipecah lagi. Kalaupun bisa dipecah, ia tidak akan memiliki makna. Morfem sendiri melibatkan analisis akar kata atau afiks yang berarti ada awalan, sisipan, akhiran, dan perubahan bentuk kata yang dapat mempengaruhi makna atau kelas gramatikal suatu kata. Contohnya, awalan atau disebut juga dengan prefix, yaitu kata berimbuhan ber dengan akar kata getar menjadi bergetar. Untuk sisipan bisa disebut dengan infix, misalnya kata patuk disisipi oleh il menjadi pelatuk. Akhiran yang disebut dengan suffix yaitu berimbuhan dengan an pada akar kata ajak menjadi ajakan. Awalan akhiran yang disebut dengan konfiks yaitu kata lari ditambahkan dengan imbuhan ber di awalan, an di akhiran menjadi berlarian. Tataran linguistik yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Sintaksis meliputi kata dan satuan yang lebih besar dari frasa, klausa, kalimat serta hubungan antara satuan-satuan itu. Contoh, pada kalimat Rabi membaca buku, yang mana Rabi adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Contoh lain yang lebih lengkap, misalkan pada kalimat mereka menyanyikan lagu di panggung. Kata mereka adalah subjek, menyanyikan adalah predikat, lagu sebagai objek, dan di panggung adalah keterangan yang bisa disebut dengan keterangan tempat. Tataran linguistik yang keempat adalah wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap dan terstruktur. Maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep,
gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewancanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut dengan kohesian, yaitu adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Bila wacana itu kohesif, akan terciptalah kekoherensian, yaitu isi wacana yang apik dan benar. Contoh dari wacana itu sendiri seperti novel, drama, khotbah, pidato, orasi, dan ceramah. Dan itu termasuk dari macam-macam jenis wacana. Tataran linguistik yang kelima, yaitu semantik. Semantik merupakan bidang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Ini mengkaji makna kata, frasa, kalimat, dan bahasa. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa memiliki posisi yang setara dengan cabang-cabang ilmu bahasa lainnya, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Perbedaan utamanya terletak pada fakta bahwa morfologi dan sintaksis termasuk dalam tataran gramatikal, sementara fonologi dalam semantik termasuk dalam tataran luar gramatikal. Tataran gramatikal merujuk pada aturan dan struktur bahasa yang terkait dengan pembentukan kalimat yang benar secara gramatikal. Semantik dalam linguistik tadi kan membahas arti kata, frasa, dan kalimat. Contoh dalam kalimat, kucing hitam sedang tidur di sofa. Semantik melibatkan pemahaman bahwa kucing merujuk pada hewan tertentu, hitam menggambarkan warna, tidur menunjukkan kegiatan, dan sofa adalah objek di mana kucing tersebut tidur. Tataran linguistik yang keenam adalah pragmatik. Yang terakhir adalah pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Jadi, pragmatik merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa linguistik. Pengertian pragmatik adalah ilmu yang mengkaji tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan makna yang ditafsirkan oleh pendengar, dengan mengkaji keadaan dan situasi sesuai dengan konteks penyajiannya. Pada hakikatnya, kajian pragmatik dan semantik sama-sama mengkaji arti, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Semantik mengkaji arti bahasa atau arti lingual yang bersifat bebas, konteks atau tidak terikat konteks. Sedangkan pragmatik mengkaji arti, maksud, tuturan yang terikat konteks. Selain itu, pragmatik adalah proses tindak tutur ditentukan oleh konteks yang menyertai sebuah tuturan tersebut. Contoh pragmatik, tuturan atau ungkapan. Kalau gurunya menerangkan, hendaknya diperhatikan. Konteks tuturannya yaitu tuturan itu diucapkan seorang ibu kepada anaknya yang nilai ulangan hariannya jelek. Jadi seorang ibu menjelaskan kepada anaknya untuk lebih memperhatikan guru agar nilainya bagus. Untuk contoh tindak tutur ilokasi misalnya, rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya dimaksudkan untuk menyatakan kekaguman. Akan tetapi apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anak lelakinya atau seorang istri kepada suaminya, kalimat ini dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintahkan agar sang anak atau suami memotong rambutnya. Nah, itu tadi adalah tataran linguistik yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Semoga dengan pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.